Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas dari perbedaan di antara kita, banyak sekali perbedaan di antara kita mengenai satu dan lain hal. Begitu banyak realitas dalam kehidupan kita yang mungkin kita pun berbeda mengenai itu atau atas itu. Tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi penghalang kita sebagai sesama saudara seiman, sesama saudara senegara, sesama saudara sebangsa, sesama saudara, sesama manusia, antar sesama manusia. Mudah-mudahan kita tetap saling mendoakan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan sampai perbedaan itu kemudian menjadi perpecahan di antara kita atau bahkan saling bermusuhan. Itu jangan sampai terjadi. Dalam konten ini saya akan membahas konten dari Gus Zaini. Di konten terbaru itu Gus Zaini membahas tentang konten saya yang menjelaskan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani akan memberhentikan kajian tentang bagaimana nasab Alawi jika seandainya muncul dari pihak Robitoh Alawiyah atau pihak Pak Ketua dari Robitoh Alawiyah, punten itu mengatakan bahwasanya entah semacam permintaan maaf, nanti mungkin akan mengatakan bahwasanya tidak akan ada lagi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul atau dalam darah kami mengalir darah Rasulullah dan semacamnya hal-hal yang memang kontroversi untuk disimak ya. Jika itu seandainya diangkat oleh ketua RA, maka kemudian di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani akan mengatakan memberhentikan kajian tentang polemik nasab itu. Dan saya pikir di sini adalah penyampaian ide pokok dari yang selama ini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani lakukan mengenai polemik nasab ini. Saya akan uraikan dari bagaimana Gus Zaini di sini semacam memberikan analisis terhadap apa yang selama ini menjadi pergerakan daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tetapi sebelum saya lanjut, ingin terlebih dahulu saya menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya Gus Zaini itu adalah senior saya. Jadi walaupun mungkin nampak kentara perbedaan saya dengan Gus Zaini terhadap banyak hal, saya dengan beliau itu insya Allah memiliki hubungan yang sangat dekat, hubungan person. Beliau adalah senior saya, jadi saya banyak mengambil istifadah kepada beliau. Dan jangan tanya tentang siapakah yang lebih alim. Tentu beliau lebih alim, jauh lebih alim dari saya. Dari sisi usia pun beliau jauh dari saya, belasan tahun ya. Tentu di sini saya hormat dengan beliau ya. Terlepas daripada itu, kok bisa terjadi perbedaan di antara saya dengan Gus Zaini atau dengan Kiai Zaini Madura? Ya tentu kami sebagai masing-masing makhluk pribadi yang merdeka. Jadi izinkan kami untuk menghadapi kemerdekaan dengan segenap cinta, agar supaya perbedaan-perbedaan yang ada pada diri saya dan juga Gus Zaini itu tetap masih dalam ruang lingkup cinta itu sendiri. Saya ngomong apa ya, kita lanjutkan. Tentang Gus Zaini ketika mengatakan, pernah dalam sebuah konten atau sedang live itu, saya pernah mengatakan bahwasanya Gus Zaini mengutip salah satu teori dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwasanya la yalzamu minhu adamul fiski. Ini lanjutannya, sepotong ibarat yang saya hafal, yang secara garis besar ide pokok dalam keterangan ini ingin menjelaskan bahwasanya seseorang itu tidak bisa diidentifikasi nasabnya melalui bagaimana perilakunya. Jadi seorang keturunan itu, seorang sadah kita katakan, seorang dari sadah ya, dia berperilaku kemudian buruk. Dari perilaku buruk itu, maka kita tidak bisa batalkan nasabnya dari bagaimana perilakunya. Artinya untuk mengetahui nasab itu apakah bersambung kepada Rasulullah atau tidak bisa kita hanya bermodalkan dilihat dari bagaimana perilakunya. Saya katakan di sini bahwa tidak ada yang salah dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Mungkin pemahaman saya dengan Gus Zaini berbeda. Jika Kiai Zaini menggunakan keterangan itu atau ibarat itu untuk kemudian dijadikan pisau analisis dalam menganalisa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap nasab Alawi, saya pikir ini kurang tepat. Pertanyaannya begini, sejak kapan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu mengibtol nasab tertentu dari perilakunya? Terlepas memang banyak sekali kita melihat oknum-oknum yang ceramahnya atau ketika orator di panggung yang kurang mengenakan. Tetapi pertanyaan kemudian yang harus dijawab adalah, sejak kapan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani membatalkan nasab tertentu itu dari perilakunya? Bahwa betul perilaku-perilaku yang kita sebut oknum itu meresahkan, yang nggak enak dilihat itu menjadi batu loncatan bagi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang kemudian membuat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani skeptis terhadap nasab mereka, iya. Tapi tetap saja cara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk mengingkitok nasab mereka itu, untuk kemudian melakukan kajian ini sehingga berkesimpulan entah batal entah apa itu,
Ya, Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani tetap melalui jalur nasab, melalui pengkajian terhadap ilmu nasab itu. Bukan hanya sekadar melihat perilaku seseorang yang dianggap kemudian golongan sada, kemudian perilakunya tidak elok, tidak baik, lalu di situ Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani menetapkan ini nggak mesti ini keturunan Rasul karena akhlaknya buruk. Tidak pernah saya temukan dalam keterangan ceramah Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam ceramah-ceramah beliau. Jadi kira-kira itu ya. Ini mungkin saya yang salah, tapi itu yang saya lihat dari bagaimana yang disampaikan oleh Gus Zaini itu. Kemudian ketika Gus Zaini menanggapi persoalan Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani yang akan berhenti membahas soal polemik nasab, jika seandainya dari pihak RA itu menyampaikan berupa permintaan maaf, kalau tidak salah sekitar itu kurang lebih lah permintaan maaf, kemudian akan dihimbau untuk para habaib agar supaya tidak mengaku-ngaku sebagai sadah, sebagai keturunan Rasulullah SAW, sebagaimana yang selama ini kita bahas, seperti yang sudah-sudah yang kita lihat dilakukan oleh para oknum itu. Saya pikir ada ide pokok dari yang disampaikan oleh Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani, yaitu kita ayo bisa hidup setara, kita bisa berkompeten, kita bisa berkompetisi, kemudian kita bisa beradu skill, kita bisa bersaing, tapi tidak perlulah bawa-bawa nasab. Dan ini pun sebetulnya bisa menjadi bumerang untuk Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani itu sendiri, ketika jika seandainya Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani entah kawan-kawannya, entah siapapun itu membanggakan nasab. Gitu ya. Jadi soal pembanggaan nasab ini yang dilakukan oleh Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani, saya pikir tidak hanya berlaku kemudian hanya kepada satu kelompok tertentu, tapi siapapun. Ketika ada mungkin distorsi sejarah, distorsi silsilah, kemudian ada pengklaiman yang tidak elok dan itu masyhur, dan sikap masyarakat terhadap kelompok tersebut itu sudah berlebihan, mungkin dianggap berlebihan, ya maka disinilah mungkin Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani melakukan kajian itu. Ide pokoknya atau tujuannya, hajatnya mungkin itu, agar supaya bagaimana kita menumbuhkan daya spiritualitas kita, agar dunia persaingan dalam tanda petik mungkin bisa dikatakan fastabiqul khairat, supaya tidak lagi bawa-bawa yang namanya keturunan Rasul dan semacamnya itu. Basically, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani ini pada akhirnya bukan kepada person itu. Soal person itu kan, soal person mengaku sebagai keturunan siapa, yaitu balik lagi kalau kita menggunakan teori Ibnu Hajar Al-Haytami, ya pengakuan dia bahwa bohong atau tidaknya, benar atau tidaknya seseorang itu sebagai keturunan Rasul, itu dikembalikan lagi kepada orangnya, menjadi tanggung jawab dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian bagaimana persoalannya ketika yang demikian itu menjadi merebak, dan banyak sekali dari kalangan orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, kita katakan oknum, dengan pengakuan itu kemudian berceramah dan penuh doktrin dalam ceramahnya. Mulai dari kita temukan memberikan satu surat kepada yang waktu masih hidupnya, pokoknya ngirim surat ke seorang mayat, yang kemudian surat itu diberikan kepada Munkar Nakir kalau tidak salah, dan dia langsung masuk surga tanpa hisab. Pernah dulu saya bahas itu, Gus Zaini juga bahas ya. Dan kemudian banyak juga ceramah-ceramah yang kemudian memadamkan api neraka lah, Mi'raj 70 kali, Mi'raj 70 kali sehari lah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Entah Mi'raj dalam pengertian apapun itu terserah, tapi kan yang demikian itu kalau disampaikan ke publik itu bermasalah. Dan sebagainya, sebagaimana yang telah kita bahas dan sebagaimana yang kita ketahui dari begitu banyak ceramah dari para oknum-oknum itu. Jadi yang kemudian yang dibahas oleh Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani ini adalah tentang syuhruhnya. Apa saja tentang bagaimana Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani mengkaji tentang nasabnya. Jadi untuk mengingkito atau kesimpulan apapun dari kajian Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani itu tetap melalui dari keilmuan nasab itu sendiri. Jadi saya pikir di sini Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani ini sudah tepat pada role modelnya, sudah tepat kepada pakem-pakem keilmuannya. Jadi begitu ya. Balik lagi soal pengakuan seseorang mengaku sebagai keturunan atau sebagai keturunan siapapun, itu wilayahnya person ya. Masing-masing pribadi memiliki kemerdekaan untuk meyakini dan tidaknya. Kan kalau sudah bicara keyakinan itu kan masuk dalam wilayah privasi yang kita sendiri tidak memiliki hak untuk memverifikasinya. Terlepas daripada itu juga selanjutnya Gus Zaini mengatakan dalam konten itu sedikit menyindir tentang penemuan Gus Rumel ya, bahwa
ketika Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini ingin menghentikan kajiannya dengan catatan jika seandainya dari pihak RA melontarkan ungkapan maaf kalau tidak salah dan semacamnya itulah, baru di sini Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menghentikan kajiannya. Kemudian ada pertanyaan dari Gus Zaini, apakah di sini Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani takut rungkat lah, kira-kira begitu. Ada pertanyaan semacam itulah yang saya soroti. Jadi ini juga pertanyaan yang sebetulnya tidak membutuhkan jawaban ya. Kenapa? Karena tentu Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ketika mengatakan seperti itu sesuai dengan ide pokoknya seperti yang saya katakan tadi yang di awal-awal. Yang kedua, ketika Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani mengatakan seperti itu belum ada informasi tentang kitab sezaman yang dibawakan oleh Gus Rumel Abbas. Terkecuali ketika Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani mengatakan seperti itu setelah menerima informasi tentang kitab sezaman yang dibawakan oleh Gus Rumel Abbas. Baru ini sesuai pertanyaannya. Itu pun belum tentu demikian itu yang terjadi. Ya, jadi itulah mungkin tanggapan saya kepada konten Gus Zaini. Ya, sekali lagi di sini mungkin ini himbauan ya untuk diri saya bahwa untuk menjadi alim, untuk menjadi orang berprestasi, untuk menjadi orang yang berkualitas, untuk menjadi orang yang berkompeten, berkredibilitas itu adalah bukan dengan nasab tapi dengan iktisab ya. Nasab bagus itu percuma kalau kita tidak berbuat baik, itu nasab tersebut tidak ada manfaatnya. Ini sering saya sampaikan dalam kajian-kajian kitab, baik dalam tafsir Ibnu Katsir, baik maupun kitab tafsir Ar-Razi dan kitab-kitab yang lainnya pernah saya sampaikan kepada teman-teman sebagai himbauan kepada diri saya sendiri minimal ya. Jadi itu soal nasab itu kalau kita tidak berbuat baik ya untuk apa gitu ya. Jadi untuk kemuliaan, kemudian untuk kita menjadi orang untuk kemudian kita menjadi manusia yang berkualitas itu kita dengan iktisab. Betul bahwa dalam hajat hidup manusia itu ketika menghadapi persoalan-persoalan tertentu nasab di situ fungsional. Tapi kita juga jangan lupakan konteks ya. Jadi intinya begitulah. Untuk meningkatkan kualitas diri itu adalah dengan iktisab ya, bukan dengan nasab. Dan siapapun itu berkesempatan untuk menjadi soleh, berkesempatan menjadi wali, berkesempatan untuk berprestasi, berkesempatan menjadi orang yang baik, berkesempatan menjadi orang yang alim. Saya pikir semua di sini sepakat ya. Jadi itu saja teman-teman, mungkin saya salah dalam penyampaian apa yang saya sampaikan di konten ini, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.